Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah 1 Prambon, Bapak Budi Arianto. Yang saya hormati Bapak Ibu guru, staf karyawan SMK Muhammadiyah 1 Prambon. Puji syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini saya diberi waktu untuk menyampaikan hasil pendidikan saya selama 2 bulan di program guru penggerak. Mari rasa syukur kita ucapkan dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, sholawat salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucap Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Semoga di yaumul akhir kita mendapatkan syafaatnya. Amin. Di sini Bapak Ibu, saya mendapatkan tugas dari Balai Besar Pendidikan Guru Penggerak Jawa Timur. Dalam modul 1.4 kami harus melaksanakan diseminasi tentang budaya positif. Yang jelas Bapak Ibu hadirin semua, dalam proses pembelajaran saya yakin dan saya sudah mengira Bapak Ibu sudah menerapkan budaya positif. Namun ini ada beberapa pencerahan yang tentunya nanti akan menjadikan refleksi untuk Bapak Ibu guru dalam proses pembelajaran sehari-hari. Yang pertama, salam bahagia, salam guru penggerak, itu yang kami dapat. Ini aksi nyata diseminasi budaya positif di sekolah kita. Mohon maaf, ini sebelumnya sebenarnya sudah ada, tapi kebetulan bannernya kemarin sudah dilepas, jadi ini saya belum bisa memasang lagi. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya ketika saya kemarin lokal karya kedua, ini bertempat di SMA 3 Nganjuk, SMA Negeri 3 Nganjuk. Selanjutnya, dalam kegiatan hari ini ada kesepakatan, monggo Bapak Ibu nanti bisa menyampaikan kesepakatannya. Nanti Mbak Puji bisa ditulis ya, yang diusulkan oleh Bapak Ibu guru. Kesepakatan forum diseminasi ini saya yang jelas ada, yang pertama menghargai siapapun, yang kedua menjadi pendengar yang baik. Mungkin yang ketiga bisa menyampaikan Bapak Ibu usulan. Monggo. Nggih, Pak Tulip. Nama satu Pak Dwi, yang berikutnya adalah melaksanakan hasil kesepakatan dengan konsisten. Melaksanakan hasil kesepakatan dengan konsisten. Mungkin yang lain Bapak Ibu monggo. Nggih, santai nggih, niki bebas. Saya hanya menyampaikan tugas saya dari pendidikan yang saya tempuh 2 bulan ini. Karena ke depan saya masih ada sampai bulan Desember dan akan panen karya di bulan Januari. Nanti ada aksi nyata lagi yang akan saya buat. Nanti insya Allah setelah ini masih ada 4 aksi nyata. Mungkin yang lainnya pun lanjut. Dengan baik dan ikhlas. Bekerja dengan baik dan ikhlas. Monggo. Ini kesepakatannya ditambah 2. Jadi melaksanakan kesepakatan dengan baik dan bekerja dengan ikhlas. Selanjutnya, seorang guru yang baik harus mempunyai kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif. Mohon maaf, tulisannya salah. Motivasi perilaku manusia. Selanjutnya, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Nah, ini mungkin Bapak Ibu wali kelas ini sangat penting. Terus kebutuhan dasar manusia. Yang selanjutnya posisi kontrol restitusi. Yang terakhir segitiga restitusi. Disiplin positif itu berupa nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebaikan seperti sholat duha, berjabat tangan dengan Bapak Ibu guru, berkata-kata sopan santun, yang sifatnya adalah itu timbul dari diri sendiri.
Ya, disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai kebajikan. Jadi disiplin positif itu tugasnya Bapak Ibu guru memberikan contoh, nanti siswa kita secara sadar itu dari hatinya itu tergerak untuk melakukan secara sadar. Lanjut. Nah ini disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal. Jadi lahir dari dirinya sendiri, motivasi internal. Bukan akibat paksaan, pujian ataupun hukuman. Nah, ini membangun kesadaran siswa atau murid. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu yang di kurikulum Merdeka. Ini kami bahas di modul 1.1, 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis. Dari 6 karakter ini saya kira siswa kita sudah punya, namun untuk menumbuhkannya itu perlu proses. Filosofi Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa Bapak Ibu guru di sini adalah seorang petani, hanya bisa merawat tumbuh kembang, merawat tumbuh kembang. Jadi kalau kita menanam padi, mungkin Pak Rokim ini sudah ahlinya, itu ya kita perlu penyiangan, menghalau rumput, menghalau hama, menghalau apa yang akan menimpa kepada padi tersebut, agar tumbuh kembang padi tersebut menjadi sempurna. Sama ketika kita mendidik anak-anak, hanya seperti itu, menuntun kodratnya siswa, menuntun kodrat siswa diarahkan ke arah yang baik. Oke, lanjut. Nah ini 3 motivasi perilaku manusia. Ini bentuk perilaku yang sering terjadi, guru juga ada, siswa juga ada. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini yang memotivasi seseorang melakukan suatu tindakan. Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini saya refleksi kembali yang disampaikan Pak Sasul tadi, kesepakatan bekerja dengan ikhlas. Nah, itu berarti kan dari 3 motivasi ini sudah paling puncaknya, ya, bekerja dengan ikhlas itu puncak dari 3 motivasi. Terus selanjutnya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi sebenarnya anak-anak itu sudah punya nilai kepercayaan Bapak Ibu, kepercayaan untuk dirinya sendiri. Wah aku yakin lah aku kelamben ngene iki wis apik. Wah aku yakin lah aku mlaku ngene iki wis apik. Cuman untuk mendorong itu lebih giat dilakukan setiap hari, itu kita perlu proses. Nah ini bentuk selanjutnya adalah keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Kalau keyakinan sekolah jelas visi dan misi. Kemarin sudah saya refleksi dengan Pak Budi juga, dengan pengawas saya. Jadi visi yang setelah dibuat itu ternyata masih masuk dan masih relevan untuk digunakan di pendidikan era ini. Jadi baikmu itu masih sesuai. Nah, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Ini Bapak Ibu wali kelas nanti bisa menerapkan, jadi di kelasnya diberikan suatu keyakinan yang itu sudah disepakati oleh seluruh kelas itu. Selanjutnya, keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, pernyataan secara umum yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Contohnya disiplin, datang tepat waktu, menghormati temannya, bertanggung jawab atas sampah yang dibawa, atau sampahmu tanggung jawabmu. Nah, itu bentuk-bentuk kesepakatan kelas. Ini contoh keyakinan kelas ya. Jadi nanti beda Bapak Ibu, peraturan dengan keyakinan nanti akan berbeda. Ini keyakinan kelas. Ya, setiap anggota kelas perlu belajar, senang, melakukan tugas, saling menghargai, merasa aman.
Nah, itu selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri baik, percaya dan menghormati orang lain serta memiliki serta bertanggung jawab, ya. Berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Nah, ini nilai hormat atau keyakinan hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Nah, ini bentuk keyakinan kelas. Bekerja, ini keyakinan tentang bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Ini bentuk-bentuk keyakinan kelas. Monggo mungkin Bapak Ibu bisa sharing dengan saya, materinya ada, nanti bisa dicetak, bisa diterapkan di kelasnya masing-masing. Nah, itu. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Jadi siswa kita, murid kita itu sebenarnya dalam prosesnya keseharian itu memiliki kebutuhan, yang itu kebutuhan dasar. Nah, pernyataan, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan, jadi melanggar aturan atau melanggar keyakinan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Lanjut. Kebutuhan dasar manusia. Nah, ini yang pertama, bertahan hidup. Ya, bertahan hidup itu banyak sekali, ada makan, ada minum, ada bersantai, ada dengan bergaul dengan temannya, terus kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini ada di kelas Bapak Ibu, mungkin ada hal semacam ini, bahkan ada. Terus penguasaan, selanjutnya kebebasan, selanjutnya lagi lah kesenangan. Ini kebutuhan dasar manusia. Atas jenengan kula bekerja memenuhi kebutuhan kesenangan, berarti harus digaji, yaitu memenuhi kebutuhan kesenangan. Terus bekerja saya mungkin sering merintah panjenengan, yaitu saya memenuhi kebutuhan penguasaan, saya menguasai. Nah, bertahan hidup, saya harus makan. Nah, lanjut. Nah, ini studi kasus, ini contoh kasus. Nanti Bapak Ibu guru yang di hadapan saya mungkin menemukan juga di kelas. Ibu Zulaika, guru wali kelas 9H, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Tommy. Beberapa anak telah mengeluh Tommy yang sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Zulaika, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan itu? Tommy. Mungkin ada yang mau menjawab? Kembali. Yang pertama yang dilakukan oleh guru, yang pertama harus mengevaluasi, menanyai guru anak, kenapa anak suka minta bekal teman yang lainnya. Setelah kita tahu tentang permasalahannya, maka kita akan memberikan solusi kepada anak. Kenapa kok suka seperti itu? Mungkin ada beberapa alasan tersebut membuat hatinya senang atau mungkin apa. Nanti dan berhubungan dengan orang juga nanti akan kita sampaikan juga. Cara seperti itu. Mungkin yang lain ada? Mas Kapit. Kemungkinan ada permasalahan di rumah, barangkali terkait kebutuhan manusia tadi yang menyangkut masalah kasih sayang dan rasa diterima. Ya. Mungkin ada lagi pendapat, monggo. Sampun? Jadi gini Bapak Ibu, benar yang dikatakan oleh Pak Tolib, yang dikatakan oleh Mas Kapit, ternyata alhamdulillah Bapak Ibu guru semua sudah memahami. Jadi setiap yang dilakukan oleh siswa, tindakan apapun itu memenuhi kebutuhan dasar. Di sini kan nanti akan ketemu kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi oleh Tommy ini. Ya. Lanjut Pak Pip. Nah, ini alasan Tommy yang pertama, karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Tommy adalah kebutuhan untuk bertahan hidup.
survival. Ini kebutuhan dasar yang pertama. Nah, terus alasan Tommy yang kedua, karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia ketika temannya melaporkan tindakan itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi oleh Tommy adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi dua. Yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup, yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang. Nah, alasan ketiga, karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Ini menguasai temannya. Kebutuhan dasar menjadi seorang penguasa. Alasan keempat, karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah. Karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama, oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Nah, ini alasan kelima, karena dia melakukannya karena iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu. Maka berarti Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kesenangan. Ini mungkin pernah terjadi di sekolah kita dan Bapak Ibu guru mungkin juga pernah menjumpai kebutuhan siswa kita yang seperti ini. Nah, ini mohon maaf, saya memang permintaan dari sana, saya harus melampirkan foto, jadi saya mohon maaf sekali Bapak Ibu, ini nanti saya upload di YouTube saya dan YouTube BBGP, Balai Besar Pendidikan Guru Penggerak. Lanjut. Nah, ini monggo nanti dilihat, ini ada video bentuk refleksi. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Mantuk ya, Bu. Nanti. Nah, itu tadi adalah posisi kontrol penghukum. Jadi guru sebagai penghukum. Nah, posisi kontrolnya seperti tadi. Nah, monggo nanti dari 5 posisi kontrol Bapak Ibu guru bisa mengamati dan memilih. Posisi kedua, posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Ini posisi kontrol guru kepada murid. Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti itu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali.
Nah, ini posisi kontrol guru sebagai teman kepada murid. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Posisi pemantau atau monitor. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Nah, ini posisi manajer. Posisi yang terakhir. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa salah saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah, ini Bapak Ibu, jadi tadi video itu yang saya dapat dari BPGP, asli memang seperti itu. Jadi kita sebagai guru harus memiliki kompetensi itu, 5 posisi kontrol di hadapan murid. Nah ini, guru sebagai penghukum. Jadi yang pertama adalah guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Yang kelima adalah guru sebagai manajer.
Yang pertama, guru sebagai penghukum. Di sini memiliki kelemahan, siswa akan menaruh rasa kebencian yang mendalam dan itu menimbulkan dendam terhadap guru. Nah, karena seperti tadi, tindakannya pasti menunjuk-nunjuk, berkata-kata keras. Nah, namun tidak ada istilahnya tidak ada kesempatan untuk murid menjelaskan apa yang sedang terjadi pada kondisi itu. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Ini posisi yang kedua, ini punya kelemahan adalah guru harus bisa menggali informasi dan menempatkan posisi pertanyaan yang itu bisa menjadikan murid merasa bersalah. Nah, ini hubungannya nanti dengan kesepakatan kelas dan kesepakatan sekolah. Nomor 3, guru sebagai teman. Nah, ini punya kelemahan apa? Kelemahannya adalah ketika satu murid itu akan lebih akrab kepada satu guru. Ketika gurunya nanti tidak masuk, maka murid itu juga akan mengalami suatu hal yang tidak nyaman karena sudah merasa teman dengan guru tersebut. Nah, itu punya kelemahan itu. Yang ketiga, guru sebagai memantau. Nah, ini posisi kontrol yang paling baik. Ini tidak punya kelemahan. Tidak punya kelemahan, namun guru harus tetap bisa menggali informasi kepada siswa atau murid apa yang sedang terjadi, itu menjadi refleksi untuk perbaikan murid tersebut. Hubungannya dengan kesepakatan dan tadi peraturan sekolah, kesepakatan kelas dan kesepakatan sekolah. Yang kelima, ini posisi yang paling baik, guru sebagai manajer. Nah, jadi ini posisi kontrol yang paling baik. Itu bisa diterapkan di sekolah kita nanti, atau mungkin ini sudah pernah Bapak Ibu guru terapkan. Namun prosedurnya atau pendalaman materinya kurang mendalam. Jadi konsepnya Ki Hajar Dewantara adalah menebalkan sifat asli murid. Nah, misalkan murid sudah pandai untuk berjabat tangan, yaitu dimotivasi agar kegiatannya selalu secara kontinu dilakukan. Nah, ini posisi kontrol restitusi. Nah, restitusi apa Bapak Ibu? Restitusi adalah bentuk pengembalian, ganti rugi terhadap suatu tindakan. Ganti rugi terhadap suatu tindakan. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Nah, penjelasannya adalah sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Nah, itu membangun keakraban seperti itu. Nah, ini posisi kontrol restitusi selanjutnya. Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Maksudnya adalah siswa bisa atau murid bisa belajar tanggung jawab, memanajemen dirinya sendiri, menjadi manajer bagi dirinya sendiri. Nah, ini adapun ini segitiga restitusi. Nah, ini tahapan, Bapak Ibu. Tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nah, yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nomor 3 adalah menanyakan keyakinan. Nah, ini penting sekali. Yang nomor 3 ini. Lanjut. Nah, menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Contoh kata-kata mungkin seperti ini. Benar yang kamu lakukan, memang itu yang terjadi. Misalkan murid hari ini meninggalkan jam pelajaran, itu kita harus menstabilkan identitas dulu. Nah,
memberikan pernyataan pemantik bahwa yang dilakukan itu sudah suatu kesalahan dan harus diperbaiki. Berbuat salah hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Ini kata-kata yang diajukan untuk menstabilkan identitas murid. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini, Bapak Ibu. Tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ini bentuk penghargaan terhadap dirimu, diri murid. Lanjut. Nah, ini validasi tindakan yang salah. Kami kemarin berusaha menerapkan, namun mohon maaf Bapak Ibu, siswa kita memang seperti ini kondisinya. Jadi mereka untuk menjawab pertanyaan pemantik saya masih bingung dan ragu. Apalagi kalau di video. Ya. Ini tingkat percaya diri murid kita masih belum begitu nampak. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya, apa yang penting bagi kamu. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Misalkan contoh, Bapak Ibu guru pernah mendengar kata-kata kotor. Nah, itu ada kata-kata seperti ini. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, namun harus menambahkan sikap yang lain yang baru, yang lebih baik. Maukah kamu belajar cara lain agar kamu mendapatkan yang kamu butuhkan? Videonya saya di play. Video. Sampeyan yang punya itu apa itu? Besok teman sakit yang punya itu siapa? Begitu. Gitu. Nah, lanjut. Nah, ini menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Ini pertanyaan pemantiknya sangat banyak Bapak Ibu, nanti bisa kita sharing, kita membuat restitusi. Sebenarnya ini banyak di Google, banyak materi yang bisa dipahami. Nah, ini menanyakan keyakinan. Nah, ini apa nilai yang kita percaya di sekolah kita? Nah, ini pertanyaan ini kan berhubungan dengan kesepakatan kelas tadi. Keyakinan apa yang diyakini oleh murid dan sudah disepakati? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Ya. Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Nah, itu. Kamu ingin jadi anak seperti apa? Ini memvalidasi keyakinan. Apa yang kamu rasakan? Ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang seperti apa? Misalkan mungkin guru juga ada, mungkin murid juga ada, tiba-tiba marah, emosinya sangat meninggi. Ya, ini kan ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi seorang apa? Mungkin siswa akan menjawab, oh saya menjadi seorang yang brutal atau seorang yang keluar lepas kontrol. Nah, itu. Nah, ini dari saya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Demikian aksi nyata diseminasi budaya positif di SMK Muhammadiyah 1 Prambon Kabupaten Nganjuk. Semoga ini dapat menginspirasi. Akhir kata, semoga tergerak, lekas bergerak, dan mari menggerakkan. Mungkin dari Bapak Ibu Guru ada hal yang ingin disampaikan atau pertanyaan, kita bisa diskusi. Monggo. Nama itu Pak Doi, yang sudah dari 5 guru tadi. 5 posisi kontrol. Ya, nanti mohon nanti untuk hari Jumat, nanti soal kita akan mengadakan rapat. Nanti mohon dari tadi nanti ditanya. Ya siap. Baik, terima kasih. Ya ini
Jadi permintaan Pak Tulip nanti hari Jumat ini ditayangkan nggih. Nggih, nanti saya edit lagi karena sebenarnya videonya sangat panjang. Yang lain monggo, mumpung masih ada waktu, silahkan. Ini masukan untuk saya juga biar saya menjadi lebih bisa menggiatkan kegiatan ini. Monggo, pendapat, masukan atau pertanyaan. Nanti Pak Tulip sebagai penggeraknya dan bisa menggerakkan teman-teman untuk mengarahkan ke rumah itu, sehingga nanti kalau ada kekurangan ada apapun nanti bisa saling mengingatkan. Nggih, siap. Nggih. Nggih. Monggo nanti Bapak Ibu wali kelas bisa membuat kesepakatan kelas. Saya yakin Bapak Ibu wali kelas sudah membuat itu. Nah, namun posisinya belum seperti yang ada dalam video. Nanti kesepakatan kelas kejujuran, kesepakatan kelas menyapu ketika pagi hari, membersihkan lingkungan sekolah itu sudah dibuat. Namun bentuknya masih masih sepengetahuan Bapak Ibu. Nah, nanti dari materi ini mungkin bisa diperbaiki menjadi lebih baik. Monggo masukan, usul saran untuk membangun sekolah kita juga ke depannya. Nggih, Pak Budi, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat kepada Bapak Anudori yang sudah sampai titik hari ini, yang sudah menjalankan tugas di kegiatan guru penggerak. Kami selaku partner, selaku SMK Muhammadiyah 1 Prambors juga sangat mendukung dan mengapresiasi langkah Pak Doi dalam melaksanakan kegiatan guru penggerak. Harapan kami nanti juga ke depannya Bapak Ibu yang lainnya itu bisa juga ikut dalam program kegiatan ini, karena program kegiatan guru penggerak ini sangat banyak sekali manfaatnya. Sekali lagi kami harapkan nanti ilmu yang nanti sudah diperoleh oleh Pak Doi nanti bisa di-sharingkan kepada teman-teman Bapak Ibu guru yang lainnya, agar nanti program guru penggerak ini bisa memberikan manfaat untuk yang lainnya. Yang kedua, apa yang tadi didesimasikan atau dipresentasikan pada kesempatan hari ini sangat luar biasa. Banyak manfaat, banyak ilmu yang nanti juga bisa kita terima. Utamanya ini tentang penanganan kedisiplinan dan ketertiban anak. Ini harapan kita juga ada 6 karakter yang tadi kami catat. Jadi harapan kita yang paling utama adalah siswa membentuk menjadi beriman dan bertakwa. Artinya keagamaan ini kita lihat di pondasi yang pertama. Jadi harapan kita nanti di lain itu juga ada mandiri, kebinekaan, gotong royong, kerjasama dan motivasi dalam menjalankan kegiatan itu juga harapan kita bisa kita tingkatkan. Jadi semuanya sudah lengkap, komplit di kegiatan disimulasi pada hari ini. Nanti apa yang disampaikan oleh Pak Tulip tadi untuk nanti bisa disampaikan ke program di kegiatan dari Jumat. Nanti sesuai dari informasi yang saya terima, nanti Jumat itu akan ada persiapan kegiatan penerimaan peserta didik baru berkenaan dengan keterlibatan siswa, dan yang ketiga juga laporan perkembangan kegiatan PK ini nanti bisa menjadi materi yang bisa kita terima untuk ketika nanti pada waktu rapat nanti. Sekali lagi selamat, terima kasih. Bagi kami selaku pimpinan juga akan selalu mendukung, membackup apa yang menjadi program-program kedepannya. Artinya ini adalah kesempatan emas, kesempatan baik untuk meningkatkan jenjang karir, ilmu dan pengalaman di kegiatan guru penggerak. Mungkin itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budi, apresiasi yang telah disampaikan. Yang jelas Bapak Ibu guru semua, harapan saya dan Pak Budi besar Bapak Ibu guru yang lain bisa mengikuti kegiatan ini. Nanti selanjutnya monggo mungkin bisa ikut, namun perlu juga Bapak Ibu ketahui bahwa program ini, mohon maaf, bukan nanti terus saya guru penggerak, wah tidak. Di sini saya belajar bareng-bareng, karena ini banyak pengalaman yang saya dapat dari lokakarya pertama, lokakarya 0 sampai kemarin lokakarya 2,
itu banyak sekali manfaatnya. Dan insya Allah dengan niat yang tadi Pak Samsul sampaikan, bekerja dengan ikhlas, insya Allah apa yang kita lakukan itu akan selalu mendapatkan jalan yang terbaik. Ya, itu. Dan saya akhirnya juga bertemu dengan teman-teman SD se-Kabupaten Nganjuk, bertemu dengan banyak orang juga. Ternyata kita memang harus selalu belajar dan belajar. Karena visi dari pendidikan filosofi Ki Hajar Dewantara adalah guru sebagai pembelajar sepanjang hayat. Jadi selama kita masih hidup, itu filosofinya Ki Hajar Dewantara, kita harus belajar. Dan menjadi guru yang baik adalah pilihan bagi Bapak Ibu guru semua. Karena guru adalah bertugas sebagai penuntun. Jadi guru itu adalah penuntun, memberikan pengajaran yang menuntun. Ini saya juga belajar, makna menuntun itu sangat luas sekali dan perlu kita pelajari bersama, dan untuk penerapannya juga sangat luas sekali. Jadi kemarin kami sudah melakukan presentasi tentang visi sekolah, ya. Itu tujuannya apa? Tujuannya adalah mengetahui kesesuaian visi yang kita buat di sekolah itu masih sesuai tidak dengan pendidikan di masa ini. Ternyata setelah saya pahami bahwa petunjuknya adalah setiap tahun sebelum kita melakukan pembelajaran ajaran baru, itu kita dianjurkan untuk merevisi visi sekolah kita setiap tahunnya. Jadi menyesuaikan dengan kondisi. Karena tugas guru sesuai dengan visi Ki Hajar Dewantara adalah menuntun seluruh kodrat murid, sesuai dengan kebutuhan kodrat alam dan kodrat Bapak Ibu guru nanti yang lain, bisa mulai belajar, terutama yang muda. Kalau yang sepuh mungkin bisa Tuturi Handayani. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Fastaghfirul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.